Halo comrade, kembali lagi di YouTube channel Ala Ranawi. Kali ini gue akan bawain cerita horor yang pastinya lebih nyeremin dari sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, pasang earphone kalian and stay focus. Cerita ini diawali dengan dua pemuda yang bernama Aris dan Arman. Mereka mengalami kejadian tragis ketika sedang merantau untuk bekerja. Pekerjaan mereka itu menjadi tukang di salah satu perkebunan karet. Untuk sampai di kota tujuan mereka harus naik kapal laut selama 3 jam terlebih dahulu. Setelah sampai di kota tujuan, Arman dan Aris masih harus menaiki beberapa angkutan umum agar sampai ke rumah Pak Anam. Pak Anam ini adalah orang yang akan mengantarkan Aris dan Arman ke rumah tempat mereka tinggal sementara selama merantau nanti. Sesampainya di rumah Pak Anam, Aris dan Arman langsung diantarkan ke rumah itu dengan mobil pick up milik Pak Arman selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu mereka pun sampai di rumah tersebut. Sesampainya di rumah itu, Pak Anam buru-buru pamit dengan Aris dan Arman. Arman dan Aris yang berpikir mungkin Pak Anam khawatir hari akan semakin gelap sehingga memutuskan untuk pamit secepatnya. Tetapi sebenarnya saat ini terjadi, Aris sudah merasa ada sesuatu yang aneh karena Pak Anam pergi dengan wajah yang sedikit gelisah dan ketakutan sambil melihat ke arah rumah tersebut. Tapi Aris tidak mau berpikir aneh-aneh karena dia juga sudah lelah. Pada rumah itu terdapat 2 kamar kosong. Arman pun bertanya kepada Aris, "Riz, kamarnya ada 2 nih, mau tidur sendiri-sendiri atau berdua aja?" tanya Arman. "Berdua aja lah Man, biar gampang bersihinnya." Arman pun setuju dengan perkataan Aris. Akhirnya Aris dan Arman memutuskan untuk beristirahat. Tetapi saat masuk ke kamar, Aris merasa ada yang janggal dengan hawa kamar itu yang terasa sangat tidak enak. Aris lagi-lagi membuang jauh-jauh pikiran itu karena tidak mau terlalu terbawa suasana. Keesokan paginya, Aris dan Arman terbangun karena ada suara ketukan dari pintu depan. Ternyata itu bapak-bapak yang mengantarkan sarapan untuk mereka. Tapi Aris bingung, kenapa yang antar bukan Pak Anam? Karena seharusnya ini adalah tugasnya Pak Anam. Belum sempat bertanya, bapak itu sudah menghilang dari hadapan Aris. Dari kejadian itu, Aris kembali berpikir bahwa ada yang aneh sama rumah ini. Aris pun memberitahu Arman, tetapi Arman adalah orang yang tidak percaya akan hal gaib.
hari, Aris dan Arman ke rumah Pak Anam untuk mengobrol tentang masalah pekerjaan mereka. Di sela-sela obrolan mereka, Aris bertanya mengenai semua kejadian yang dialami Aris. Anehnya, Pak Anam ini tidak mau menjawab pertanyaan Aris dan langsung minta mereka untuk buru-buru pulang karena hari sudah mau gelap. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan bapak-bapak yang menyapa mereka. "Mau kemana, Mas?" tanya bapak itu. "Ini Pak, mau pulang," jawab Arman. "Rumahnya di mana, Mas?" Aris pun memberitahu rumah yang mereka tempati. Seketika, bapak itu langsung meminta mereka pindah tanpa alasan yang jelas. Aris yang mendengar bapak itu semakin curiga dengan rumah itu dan mulai bilang ke Arman kalau mereka kayaknya harus pindah dari situ. Tapi masih sama seperti sebelumnya, Arman menolak mentah-mentah omongan Aris karena itu satu-satunya tempat mereka tinggal. Saat mereka tiba di rumah, Aris merasa hawa itu tidak enak. Dan dia juga melihat sosok hitam yang sedang duduk di kursi menghadap ke arah mereka. Lalu Arman menyalakan lampu dan seketika sosok itu hilang. Aris sempat mau cerita ke Arman, tapi gak jadi karena dia mungkin udah terlalu lelah. Setelah itu, Aris dan Arman memutuskan untuk nongkrong sambil nyebat di ruang tamu. Tapi gak lama, Arman ngantuk dan mutusin buat ke kamar duluan. Aris yang gak mau di ruang tamu sendirian, langsung nyusul Arman. Dia matikan lampu ruang tamu. Setelah dia matiin lampu ruang tamu, sosok hitam itu muncul lagi sambil duduk di kursi. Aris pun ketakutan dan dia buru-buru masuk ke kamar dan tidur. Malam itu, Aris mendengar Arman tidur sambil mendengkur. Tetapi tidak lama, Aris mencium aroma darah yang sangat kuat. Aris ketakutan dan langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, berharap dia cepat tidur dan hari segera pagi. Keesokan paginya, Aris dan Arman pergi bekerja untuk pertama kalinya di perkebunan karet. Mereka bertemu dengan seorang bapak berusia 60 tahunan yang bekerja di sana. Bapak itu tahu kalau mereka tinggal di rumah itu. Bapak itu meminta mereka untuk segera pindah dan cari rumah warga sekitar. "Mas, segera pindah dari rumah itu. Cari saja rumah warga yang dekat dari kebun karet ini." Aris yang mendengar sudah 2 orang yang bilang seperti ini, segera meminta kepada Arman untuk pindah dari rumah itu. Arman lagi-lagi tidak percaya dengan hal itu dan memutuskan untuk pulang di sore hari setelah bekerja bersama Aris. Setelah pulang kerja, Arman mandi di belakang rumah mereka, ditemani dengan Aris yang tidak berani menunggu di rumah. Kamar mandi di rumah ini terpisah dengan rumah mereka. Jadi kalau mau mandi harus keluar rumah. Aris yang menunggu Arman di depan pintu kamar mandi. Saat sedang nunggu, tiba-tiba Aris nyium aroma darah sama persis kayak kemarin malam. Aris pun langsung cari sumber aroma itu. Dan ketika melihat sekeliling, Aris melihat sosok laki-laki yang tidak mengenakan baju berada di bawah pohon kelapa sambil melotot ke arah Aris.
Seketika tubuh Aris kaku, gak bisa bergerak sampai akhirnya disadarkan sama Arman. "Riz, kenapa diem aja?" Aris masih kaku dan gak bisa bergerak. Karena terlalu lama, Arman jadi kesel dan langsung ninggalin Aris. Setelah itu, Aris kembali normal. Dia dan Arman sedang menikmati makan malam. Kemudian, Aris membereskan piring bekas mereka makan. Karena Arman pergi ke kamar duluan. Saat sedang membereskan dapur, Aris mendengar suara benda jatuh dari kamar, dibarengin sama teriakan Arman. Aris langsung bergegas ke kamar. Dia melihat Arman tergeletak lemas, sambil duduk bersandar di depan kasur, melihat ke arah barang-barang jatuh. Tetapi bukan itu yang bikin Arman takut, melainkan sosok laki-laki yang sempat dilihat Aris saat ingin mandi tadi, berdiri di samping lemari sambil berkata, "Kalian sudah berani tidur di ranjangku. Dia juga sudah berani menghinaku," sambil melotot ke arah Arman yang sudah menghinanya. Aris dan Arman gak paham apa maksudnya menghina. Tetapi sosok itu mendekati Arman dan langsung membenturkan kepala Arman ke dinding berkali-kali sampai darah mengucur dari kepala Arman. Dan itu nyata disaksikan oleh Aris. Arman hanya bisa menangis selama dibenturkan kepalanya. Tidak lama kemudian, Aris dan Arman pingsan. Setelah sadar, Aris melihat orang di sekitarnya. Salah satunya Pak Wasis, bapak-bapak yang tadi ada di kebun. Aris langsung bertanya tentang keberadaan Arman. "Arman di mana, Pak? Tadi dia berdarah." Jawaban Pak Wasis, "Iya, saya tahu. Arman masih pingsan." Setelah kejadian itu, Aris dan Arman tinggal di rumah Pak Wasis untuk sementara agar mereka aman. Akhirnya, Pak Wasis menceritakan kisah kelam dari rumah itu. Dahulu, ada pembunuhan di rumah itu yang dilakukan oleh beberapa orang, dan dalangnya adalah adik kandung dari pemilik rumah. Dia bernama Hendarto. Para warga kemudian menghabisi Hendarto karena sudah tidak tahan dengan kelakuan keji Hendarto kepada warga, bahkan keluarganya sendiri. Dia dihabisi dengan cara dipenggal pada pukul 12 malam pada hari kelahirannya. Itu karena dia adalah orang yang menggunakan ilmu hitam, sehingga perlu beberapa orang dan ketentuan untuk benar-benar membunuhnya. Tetapi sebelum itu, dia sempat bersumpah bahwa dia akan mencari korban lagi untuk tinggal di rumah itu, karena sudah ada yang berani menumpahkan darah angkoronya di rumahnya. Benar saja, 1 tahun setelah pembunuhan itu, ada sepasang suami istri yang tinggal di sana, lalu ditemukan gantung diri di kamarnya. Beberapa tahun kemudian juga ada 2 pemuda, sama seperti Aris dan Arman, yang ditemukan tewas gantung diri di kamarnya. Sejak hari itu, Aris tidak berani melihat ke arah rumah itu lagi. Keadaan Arman juga semakin buruk. Dia jadi suka linglung, nangis, teriak-teriak sendiri, bahkan membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Pak Anam juga menjadi sasaran amarah warga karena membiarkan Aris dan Arman tinggal di rumah itu
Padahal dia tahu sejarah kelam rumah itu. Seiring berjalannya waktu, keadaan Arman tidak berubah. Dan tepat setelah 40 hari kejadian itu, Arman dikabarkan meninggal dunia tepat pada pukul 12 malam. Para warga percaya bahwa Arman diambil nyawanya oleh Hendarto. Tetapi Aris percaya bahwa Arman telah diterima di sisi yang terbaik. So gimana comrade kalau kalian jadi Aris dan Arman? Kalau gue sih mending gak usah jadi Aris dan Arman ya. Bercanda guys, tapi kalau kita lihat di sini, kadang kita juga gak bisa 100% gak percaya hal goib. Karena di dunia ini, kita gak sendirian. Selalu ada mereka yang gak kelihatan. Makanya, setiap datang ke tempat baru, ada baiknya kita tetap jaga sopan santun dan cari tahu lebih dalam lagi tentang tempat itu guys. Jadi segitu dulu cerita horor kali ini. Jangan lupa subscribe channel Alaranawi, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang nyalinya gede buat nonton kisah kali ini.